Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuh ya. Kata Allah apa? Ketika Allah berfirman, berkata-kata kepada malaikat, "Woi malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah." Yang Allah sebut siapa? Khalifah ya, pemimpin, karena tiap-tiap kita ini adalah pemimpin. Kalau bicara pemimpin nggak harus bicara presiden, nggak harus bicara anggota DPR, nggak harus bicara bupati, gubernur, terus sampai ke RT. Suami pemimpin untuk rumah tangganya, untuk istrinya. Nah, orang tua pemimpin untuk anak-anaknya. Terus istri pemimpin untuk anak-anaknya juga, untuk anak-anaknya juga. Jadi nggak harus bicara tentang pejabat tuh ya. Kata Allah apa? Malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Terus kata malaikat apa? Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan khalifah yang nantinya saling menumpahkan darah dan membuat kerusakan satu sama lain? Sedangkan kami selalu bertasbih memuji engkau. Artinya kata malaikat, udah saya aja ya Allah yang tinggal di bumi para malaikat. Kenapa tuh malaikat punya prasangka seperti itu? Padahal kita belum diciptain, tapi kenapa malaikat tahu bahwa kita ini bakalan saling membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah satu sama lain? Dari mana tuh malaikat bisa tahu? Oh, ternyata sebelum kita nempatin di bumi ini ada yang terlebih dahulu makhluk Allah yang tinggal di muka bumi ini. Siapa? Ada manusia. Nah, bangsa jin. Dari mana dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lihat, ketika Allah berfirman, itu kita perhatiin penempatan kata. Yang awal disebut siapa? Jin dulu, baru manusia. Diciptain untuk apa? Untuk ibadah. Pas begitu jin lagi menghuni bumi nih, terjadi pertikaian, sehingga terjadi perperangan yang hebat. Terus Allah kirim bala tentaranya berupa malaikat. Pas begitu dikirimin bala tentara Allah para malaikat, jin ada yang lari ke gunung, jin ada yang lari ke laut. Makanya nggak usah heran kalau misalkan di gunung ada makhluk-makhluk goib, di laut ada makhluk-makhluk goib. Itu urusannya jin tuh ya. Terus malaikat bisa tahu karena itu awalnya jin aja dulu menghuni bumi saling perang, saling bikin kekacauan. Sekarang kita, Allah nyiptain kita pemimpin, khalifah manusia untuk tinggal di bumi. Apa kata malaikat? Udah ya Allah, jangan bahwa manusia nantinya saling membuat kekacauan dan saling menumpahkan darah satu sama lain. Kita koreksi coba. Kita koreksi. Yang bersumber pusatnya semua pada dunia terjadi dari prasangka malaikat ini. Terjadi pertikaian antara negara dengan negara. Pemimpin negara dengan negara, anggota DPR dengan anggota DPR, elit-elit politik dengan elit-elit politik, terus orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, abang sama adik, saudara sama saudara, teman sama teman, tetangga sama tetangga, suami sama istri. Pusatnya kalau misalkan mau dikoreksi, mau direnungin, mau ditafakur, itu sumbernya adalah dunia. Ternyata dunia yang bikin kacau tuh. Nah, bikin terjadi perperangan. Apa sih yang direbutin? Wilayah, kekuasaan.
Itu kan dunia. Berebut jabatan, ujung-ujungnya sama. Kekayaan, harta juga. Ya, pertikaian antara orang tua dan anak sama, sumbernya juga dunia. Suami sama istri pasti recetnya gara-gara dunia. Terus tetangga sama tetangga pasti. Abang sama adik, saudara sama saudara, teman sama teman, masalah duit 10.000 aja. Ya, bisa jadi kacau. Urusannya, gua naruh duit di sini kemana ini? Padahal mau duit ceban doang. Lu nuduh-nuduh gua lu. Gagal kalau yang sembarangan itu. Ya, kacau. Apa urusan, pokoknya apapun yang berbentuk urusan dunia pasti kacau. Tapi kalau misalkan kita pengen renungin, semuanya terjadi emang udah kehendak Allah. Tapi apa? Allah ngebela kita. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Nih, sebelum kita udah dibela sama Allah. Sekarang kita ada, apakah Allah enggak ngebela kita? Pasti Allah lebih ngebela kita. Nah, sekarang kita sebagai manusia wajib membuktikan kepada para malaikat bahwa prasangka para malaikat itu nggak benar. Nggak benar. Bagaimana cara ngebuktiinnya? Sebenarnya semua ini udah dibuktiin oleh para nabi. Ketika